Pernah kepikiran gak sih gimana ending dari game Subway Surf? Apakah endingnya si Jack akan tiba di suatu tempat? Atau apa mungkin endingnya Jack bakal kelelahan dan kena serangan jantung karena terus-terusan berlari? Oke, sebelum kita lihat ending dari game ini, aku ada tantangan. Kalian bisa nggak klik tombol like pakai kuku? Apakah bisa? Yang bisa ayo komen deh. Mungkin kebanyakan dari kalian nggak tahu jika kita memainkan game Subway Surf, skor maksimal yang bisa kita raih adalah sekitar 2 miliar. Bisa kita lihat skor tertinggi yang bisa diraih para player di game ini adalah di angka 2 miliaran. Nah, tahu nggak? Ada seorang player yang mencoba untuk melebihi batas maksimal dari skor 2 miliar tersebut. Dan hasilnya kita bisa lihat banyak rintangan yang rusak. Sampai pada akhirnya Jack jatuh ke dalam ruangan hampa. Ya, kira-kira begitulah ending dari game ini. Gimana menurut kalian? Ending kisah di balik foto terseram Part 2. Kali ini kita bahas foto Jeff the Killer. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan foto ini. Jadi ada sebuah kisah di mana ada seseorang bernama Jack. Nah, di sekolahnya Jack ini sering banget mendapat perundungan. Sampai-sampai wajah Jack disirami bahan kimia berbahaya sama para pembuli. Bahan kimia itu pun langsung membuat wajah Jack melepuh. Setelah itu Jack yang penuh dendam tiba-tiba merobek-robek wajahnya yang melepuh itu hingga membuat wajahnya seperti sedang tersenyum. Wah, ngeri banget ya. Akhirnya Jack membalaskan dendamnya kepada para pembuli. Sebelum kita lanjut, coba deh kamu klik tombol like pakai kuku. Apakah kamu bisa? Yang bisa ayo komen. Nah, oke. Jadi kisah yang kuceritain tadi itu cuma fiksi belaka. Dan ya, sebenarnya foto Jack the Killer ini hanyalah editan dari foto aslinya yang ini. Tuh, menurut kalian gimana guys? Kisah karakter paling ngeselin di kartun Upin dan Ipin. Nah, udah jelas lah. Yang pertama Fizi. Ya, nggak perlu ditanya lagi. Fizi ini ngeselin parah emang. Itu karena sifatnya yang suka ngejekin orang, sering minta-minta traktir sama Esan, nggak tahu diri dan masih banyak lagi. BTW, kalau kamu merasa hebat, coba deh kamu klik tombol like pakai kuku. Hayo, kamu bisa nggak? Oke, yang kedua Abang Roy. Ada-ada aja deh kelakuan NPC yang satu ini. Mau itu ngerusak lingkungan dan suka bikin ribut. Bahkan dia pernah lari saat dimintai sumbangan. Itulah alasan kenapa Abang Roy masuk dalam list ini. Yang ketiga Cikgu Besar. Ya, meski ini karakter jarang muncul, tapi sekalinya muncul pasti bikin orang kesel. Karena ya Cikgu Besar ini suka banget memarahi murid-muridnya. Mana ngemarahinnya pakai penggaris lagi. Siapa lagi ya karakter yang paling ngeselin di kisah di balik foto terseram yang viral di internet? Yang pertama foto anak kecil dengan gadis hantu berbaju merah. Coba deh kalian lihat lukisan ini. Nah, lukisan ini dibuat oleh seorang anak kecil. Anak ini tuh bercerita kalau dia punya seorang teman perempuan yang selalu bermain bersamanya. Orang tuanya yang penasaran pun mencoba mengecek foto-foto anaknya. Betapa kagetnya mereka ketika melihat seorang gadis berbaju merah dengan wujud mengerikan di samping anaknya. Wah, sumpah serem banget sih ini. Oh iya, jangan lupa tombol like-nya dikasih warna biru atau kamu bakal mimpi buruk. Ayo biruin tombol like-nya. Yang kedua, acara TV jadul paling seram. Yang pertama, On The Spot di era tahun 2013. Mungkin kebanyakan dari kalian gak tahu kalau dahulu sekitar tahun 2013-an, setiap malam Jumat biasanya On The Spot bakal ngebahas hal-hal horor yang bikin bulu ketiak merinding. Baik itu ngebahas penampakan hantu, setan, cerita horor, dan hal-hal menyeramkan lainnya. Dijamin abis nonton auto mimpi buruk. Agama Guys, ada penampakan kuntilanak asli di kartun Upin Ipin. Bisa kita lihat di scene ini. Terlihat seperti ada kuntilanak yang sedang berdiri di bawah pohon, guys. Tapi ada juga yang nganggap itu bukanlah kuntilanak, melainkan baju yang sedang dijemur. Nah, kalau menurut kalian itu kuntilanak atau bukan? Coba tulis kolom komentar ya. Bang, emang ada hantu di Upin Ipin? Oke, coba kalian lihat scene yang ini. Saat Upin Ipin nonton wayang, yang mana di belakangnya ada bayangan si wayang tersebut, tapi tiba-tiba bayangan itu menghilang entah kemana. Menurut kalian, apakah itu sosok bayangan hantu atau kesalahan film Upin Ipin? Coba komen di bawah. Penampakan hantu di kartun Upin dan Ipin. Yang pertama, jadi ada scene di mana Upin bangun jam 1 malam dan dia mendengar ada barang jatuh di dapurnya. Saat Upin sampai di dapur, dia melihat ada makhluk yang sedang makan. Dan saat dia melihatnya lagi, tiba-tiba makhluk itu muncul di depan Upin, coy. Kalian ada yang tahu nggak itu makhluk apa? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like-nya diubah jadi warna biru dulu. Makasih, coy. Yang kedua, ada scene ketika Mei lagi jalan di tengah hutan saat malam hari dan tiba-tiba ada hantu yang mengikutinya dari belakang. Saat Mei lari, hantu itu
langsung muncul di depan Mei Mei. Dan ternyata itu adalah vampir yang mau menghisap darah Mei Mei. Yang ketiga, jadi ada episode di mana Kak Ros marah ke Upin dan Ipin karena mereka tidur saat puasa. Lalu Opa datang dan memarahi Kak Ros karena selalu memarahi adiknya. Nah, saat kamera mengarah ke Upin dan Ipin, bisa dilihat ada sosok pocong yang duduk di bawah pohon, coy. Penampakan hantu di kartun Upin. Guys, ternyata ada penampakan pocong asli di Upin Ipin loh. Bisa dilihat di scene ini. Di situ terlihat jelas kan, ada pocong yang lagi duduk di bawah pohon. Terus di sini juga terlihat lagi guys dengan jelas pocongnya kalau kita zoom. Nah, siapa nih yang baru sadar? Coba komen ya. Seluruh inilah keanehan edit yang ada di Upin Ipin. Awalnya Mail mau pergi ke rumah Upin dan Ipin. Lalu gak lama kemudian Upin Ipin keluar dari rumahnya. Tapi coba kalian perhatiin baik-baik si Mail. Dia cuma bawa sepeda dan hanya pakai masker. Tapi kok tiba-tiba Mail mengeluarkan sebuah penggaris yang panjang. Menurut kalian apakah itu kesalahan edit atau Mail bisa sulap? Coba komen di bawah. Bang, apa benar Mail adalah seorang joker? Nah, scene ini ditampilkan pada saat Upin Ipin dan kawan-kawan lagi sekolah. Lalu Mail dibuat kesal oleh Esan. Gak lama dari situ, Mail menampilkan mimik wajah seperti joker. Menurut kalian, apakah Mail ini adalah seorang titisan joker? Coba komen dan like video ini secara barengan. Nasi bekas cuma pas-pasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ala, tak cuma minta doa biar tak salah doa. Nasi bekas cuma pas